berdua termasuk orang-orang yang zalim. Namun sayangnya iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Iblis mengatakan bahwa buah tersebut dapat mengubah mereka menjadi malaikat dan bisa hidup kekal di surga. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 20, yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Karena hasutan iblis tersebut, Nabi Adam dan Siti Hawa pun memakan buah yang dilarang itu. Akibatnya Nabi Adam dan Siti Hawa diusir dari surga. Mereka berdua pun diturunkan ke bumi dan dipisahkan satu sama lain, seperti yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, yaitu di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Maka sebelum itu Nabi Adam dan Siti Hawa memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa yang dilakukannya. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, sebelum membisikkan godaan kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, iblis diketahui tidak menyukai mereka. Bahkan ia bersikap sombong dan enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud di depan Nabi Adam. Dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 30-31, Allah berfirman agar malaikat dan iblis itu sujud di hadapan Nabi Adam. Namun ia mengingkari ucapan Allah, dan saat itu bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Iblis beralasan bahwa ia lebih mulia dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah pun mengusir iblis dari surganya sesuai firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 18, yang artinya, Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, yaitu surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Begitulah kata Allah. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tujuan hendak menjadikan ia sebagai khalifah pertama di bumi. Hal itulah mukjizat yang diterima Nabi Adam dari Allah seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga akan menjadikan keturunan-keturunan Nabi Adam sebagai khalifah sesuai dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 62. Allah berfirman yang artinya, bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Kemudian usai diusir dari surga, Nabi Adam terpisah dengan Siti Hawa. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari As-Saddi, ia berkata, Nabi Adam turun di India, bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Sedangkan Hawa di Marwa. Mereka pun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah dan bersatu kembali. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita masuk ke Nabi dan Rasul yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah Nabi utusan Allah yang dikenal sangat dimuliakan karena memiliki ilmu. Beliau dianugerahi banyak kepandaian oleh Allah. Nabi Idris alaihi salam pandai karena sangat gemar dan rajin dalam belajar sejak kecil. Nabi Idris lahir di Babylon, yaitu wilayah antara dua sungai. Nama asli Nabi Idris alaihi salam adalah Akhnuh ataupun Henoch ataupun Enoch. Pemberian nama Idris dipakai karena banyak mempelajari kitab-kitab dan mushaf Nabi Adam alaihi salam dan Syit. Kata Idris sendiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu Dars, yang artinya pembelajaran, yang mengajarkan wahyu Allah. Nabi Idris menerima suhuf sebanyak 30 suhuf. Allah menurunkan 30 lembaran kitab suci ke Nabi Idris yang isinya berupa pedoman dan ajaran untuk disampaikan kepada kaumnya.
Jadi suatu ketika Nabi Idris ini berjumpa dengan malaikat Israel, yaitu malaikat pencabut nyawa. Kepada malaikat beliau